Hai Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang cara menemukan jati diri. Ya, ini pertanyaan yang masuk dari Sofiatun Nikma. Ya, di beberapa webinar lalu sempat bertanya, namun karena belum sempat dijawab di webinar, maka akan dibahas di podcast kali ini. Oke? Nah, mari kita bahas tentang gimana cara menemukan jati diri. Ya. Nah, kalau terkait menemukan jati diri ini, itu saya teringat dengan satu buah quote yang menarik dan yang mungkin juga menjadi salah satu prinsip saya gitu ya. Dia bilang kurang lebih seperti ini. Kehidupan itu bukan tentang finding yourself atau menemukan dirimu, tetapi creating yourself. Maksudnya adalah kamu membuat dirimu, mendesain dirimu seperti apa. Nah, itu salah satu quote yang sangat menarik gitu. Jadi kita bukan menemukan, tetapi justru kita membuat, ya, mendesain kita mau jadi orang yang seperti apa, ya. Nah, kalau dari saya menggabungkan dua hal tadi, di mana saya perlu menemukan dulu apa yang saya suka, saya seneng, yang jadi bagian dari diri saya, dan yang kedua adalah saya membentuk diri saya sesuai dengan apa yang saya suka tadi, passion saya tadi, untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Ya, jadi memerlukan dua hal tadi. Nah, yang pertama, ya, kita perlu tahu untuk apa yang saya suka tadi. Nah, itu kita bisa melakukan refleksi. Refleksi di mana kita melihat nih ke belakang di kehidupan kita. Apa saja sih yang saya suka? Apa saja yang saya senang ketika melakukan? Apa yang saya mau lakukan meskipun saya tidak dibayar, seperti itu. Itu salah satu contoh passion yang mungkin nanti kita akan bahas lebih detail di webinar ya. Misalnya contoh dulu ya, ketika saya masuk ke SMA ya, masuk di SMA kelas 2, ketika ada pemilihan jurusan gitu, saya pilih IPA karena yang populer saat itu adalah kedokteran dan dipandang lebih oke dibandingkan jurusan lainnya. Akhirnya saya masuk ke IPA. Tapi saya nggak enjoy ketika menjalaninya. Saya nggak ada panggilan dalam diri saya. Kenapa kok saya perlu belajar biologi dan lain-lainnya? Kenapa saya perlu belajar organ-organ tubuh seperti itu? Tapi saya lebih peduli, lebih care sama pertumbuhan pribadi saya, perkembangan diri saya. Itu saya sangat-sangat menarik gitu. Saya baca buku, saya ngulik sana, ngulik sini, di internet, dan lain-lain. Saya pelajari semua dan saya sangat-sangat tertarik ke sana. Dan ketika saya sudah menemukan diri saya dan saya pun mau tetap melakukan apa yang saya lakukan meskipun tidak dibayar gitu ya. Saya belajar, saya share seperti ini. Itu adalah hal-hal yang saya suka, yang saya tuh mau melakukan meskipun gak dibayar. Ngisi training rame kayak gitu, happy kayak gitu. Jadi ketika saya bertanya hal apa yang mau saya lakukan meskipun saya tidak dibayar, itu adalah di pengembangan diri, di training seperti ini. Seperti itu. Nah, setelah saya sudah merefleksikan apa yang saya suka, selanjutnya adalah tadi yang kedua adalah creating yourself. Kamu perlu mendesain dirimu, mendesain identitas dirimu. Kamu ini mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Ya. Kebiasaan-kebiasaan apa yang kamu punya? Attitude apa yang mau kamu punya? Nah, itu semua kita desain. Bukan dari omongan orang lain. Ya mungkin orang bilang, ah kamu ini orangnya boros, ah kamu ini orangnya malas, dan lain-lain. Kenapa enggak? Kamu desain dirimu. Misalnya, saya Andres Bordes adalah orang yang rajin, orang yang terus belajar, terus bertumbuh, dan suka berbagi. Saya adalah orang yang menjadi manfaat buat banyak orang. Nah misalnya seperti itu. Kenapa enggak kita desain diri kita sesuai dengan apa yang kita passionkan seperti itu, sehingga kita bisa membentuk ya jati diri yang kita inginkan. Oke. Nah, jadi itu yang bisa kamu lakukan, dan kalau misalnya kamu masih belum tahu apa passionmu, kamu bisa coba dulu berbagai macam hal sehingga kamu jadi tahu mana yang kamu suka dan enggak, seperti itu.